Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur sekalipun pagi hari ini kita beribadah di rumah, beribadah secara streaming, tapi kita mau yakini dan percaya bahwa kuasa ibadah Tuhan nyata atas hidup kita. Mari kita mau siapkan hati kita mau naikkan ucapan syukur kita mau katakan, saat indah Tuhan, saat indah saat kami berada dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, hadirat
kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam haid-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Engkau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah.
hati kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kami boleh bangun Tuhan dalam keadaan yang sehat Tuhan Yesus. Kami boleh menghirup nafas yang bebas Tuhan Yesus. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekalipun Tuhan pagi hari ini kami boleh beribadah online Tuhan. Di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau boleh disukakan Tuhan atas puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus boleh membawa kemuliaan atas nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya kita mau katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kita mau yakini bahwa setiap kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus terlebih baik atas hidup kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Mari kita angkat pujian kita mau katakan bahwa tiada terukur besar kasih setianya Tuhan atas hidup kita. Setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Besar selamanya, tiada terukur besar, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajar perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajar perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu.
besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Yes, benar Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa kasihnya Tuhan Yesus sangat besar atas hidup kita. Mari kita mau siapkan hati kita kembali, kita mau dengarkan akan firman-Nya. Kita mau katakan bahwa biarlah seluruh hidup kita mau serahkan di atas tangan Tuhan, biarlah kita mau setia sampai akhir hidup kita. Bapa
Kami sungguh menyadari akan pujian ini ya Tuhan. Kami harus hidup sungguh-sungguh dan setia mengikut Engkau. Dalam segala keadaan apapun, kami percaya mengikut Tuhan. Tidak ada sesuatu yang rugi, tidak ada yang sia-sia. Semua menguntungkan, semua baik, semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar akan membuat hidup kami lebih berarti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu selamat pagi. Tema gereja pada 3 bulan ini adalah ikutlah aku. Kata Yesus, ikutlah aku. Kita akan membaca kita akan membaca Matius pasal 9 ayat 1 sampai 9. Nah, di dalam ayat-ayat yang akan kita baca ini, Bapak Ibu, kita akan melihat 2 kisah. Yang pertama, kisah orang yang lumpuh dibawa oleh teman-temannya kepada Yesus. Kemudian kisah yang kedua adalah ketika Tuhan Yesus lewat rumah cukai, dia melihat dan mengajak Matius untuk ikut bersama dengan dia. Mari kita akan buka Matius pasal 9. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Ayat 9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema 3 bulan gereja kita, kata Yesus, ikutlah aku. Kita mau melihat sebelum tema ini mengangkat bagaimana mengikut Yesus. Kita melihat dari awal Matius pasal 9 ini mencatat. Sebelum ayat yang ke-9, sebelum Matius diajak oleh Tuhan Yesus, ikutlah aku. Ya, ada ayat 1 sampai 8 yang kita mau pelajari bersama-sama pagi hari ini. Nah, 2 kisah ini begitu berdekatan Bapak Ibu. Dan waktunya serupa dengan kisah tentang Tuhan Yesus diminta ke rumah Yairus karena anaknya yang sakit. Ternyata anaknya sampai meninggal Bapak Ibu. Karena di tengah perjalanan ada seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun tidak sembuh, kemana aja dia tidak bisa berobat dan disembuhkan. Punya iman
menjamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Maka wanita ini seakan-akan mengambil kesempatan di tengah kesempitan. Dia merangkak, dia mencapai ujung jubah Yesus. Dengan imannya, dia jamah ujung jubah Yesus. Dan dia memperoleh kesembuhan. Dan Tuhan Yesus juga masih memberi kesempatan untuk perempuan ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Singkat cerita, sampai ke rumah Yairus. Anak Yairus sudah mati. Nah, dalam Matius pasal 9 ayat 1 sampai 9 yang kita baca ini, kisah tentang seorang yang lumpuh dibawa oleh teman-temannya kepada Yesus. Itu sebelum perjumpaan Yesus dengan Matius. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa orang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya ini mengambil waktu di antara, ya, ketika Tuhan Yesus mau masuk ke kotanya, dan tema kita mengambil ayat 9 dari kisah ini, artinya kebanyakan orang memandang bahwa Yesus punya suatu rencana terhadap panggilan kepada Matius, tetapi didahului, Bapak Ibu Saudara, ya, didahului oleh orang-orang yang membawa orang lumpuh ini supaya menerima kesembuhan, mujizat, bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, saya tertarik sekali pagi hari ini mengangkat atau kita semua bersama-sama merenungkan kisah yang pertama ini terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ini indah sekali, luar biasa sekali. Ya, tentunya dari kelompok seorang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya ini mereka sudah mempersiapkan, merencanakan sebelum-sebelumnya. Ya. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dia pasti ditanya oleh banyak orang. Ya. Ditanya, mau kemana? Kok bawa orang lumpuh? Digotong, dibopong ya bersama beberapa orang. Semua orang pasti melihat sesuatu yang spesial seperti itu. Dan mereka mencari tempat yang juga di mana kira-kira Tuhan Yesus itu setelah masuk kota, mereka pertama kali menjumpai Tuhan Yesus. Nah, waktu saya membaca ayat demi ayat, ya, saya mempelajari ada ayat yang berkata bahwa Matius itu sedang berada di rumah cukai. Saya cari konkordansi, saya lihat rumah cukai itu letaknya di mana. Ya, ternyata rumah cukai itu juga tempatnya strategis, Bapak Ibu. Rumah cukai itu tempatnya dekat dengan perbatasan. Setiap perbatasan kota di situ didirikan rumah cukai. Yaitu tempat di mana penguasa itu buka kantor untuk menarik pajak dari orang-orang yang berpindah masuk ke kota. Begitu. Strategis sekali. Jadi bayangan saya ketika Yesus naik perahu lalu turun dari seberang mau masuk kota, itu dekat sekali ada rumah cukai. Nah, kita melihat kisah ini diawali sebelum Yesus berjumpa dengan Matius, ternyata sudah bertemu lebih dulu dengan rombongan orang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya ini. Artinya apa, Bapak Ibu? Saya membayangkan bahwa mereka ini sudah merencanakan di mana mereka akan menunggu Yesus datang masuk ke kota di jalan itu. Dan saya yakin ketika mereka berjalan
dari kota menuju ke dekat pantai Galilea mungkin, ke pantai di mana perahu Yesus itu berlabuh. Ya, banyak orang yang tahu, banyak orang yang melihat. Termasuk saya percaya Matius melihat. Nah, itu juga ditunjukkan pada ayat yang ketiga dan ayat 8, Bapak Ibu. Sebab ketika Tuhan Yesus mau menyembuhkan, ya, Tuhan Yesus mengajak bicara seorang lumpuh ini, di situ ternyata sudah banyak kumpulan orang banyak, kata Alkitab, dan juga ahli-ahli Taurat, beberapa ahli Taurat juga. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka itu sebelum Yesus datang, sebelum Yesus masuk jalan itu sudah ada persiapan sebelumnya. Ya, dan banyak orang sudah mengetahui akan hal itu. Nah, saudara, di sini kita bisa melihat, ya, ada banyak orang yang datang, ingin tahu apa yang akan terjadi, ingin bertemu Yesus. Ada macam-macam motivasi orang, Bapak Ibu, ya. Ada yang ingin menyambut Yesus datang karena ingin temannya ini sembuh. Nah, ini bagi orang-orang yang membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Ada juga yang ingin melihat mujizat, ingin tahu apa yang akan terjadi. Ya. Jadi ada banyak macam motivasi untuk bertemu Yesus waktu itu. Nah, singkat ceritanya Tuhan Yesus datang. Lalu Tuhan Yesus menghampiri seorang yang lumpuh ini. Namun ternyata Tuhan Yesus tidak langsung bercakap-cakap soal mujizat menyembuhkan kelumpuhan orang ini, Bapak Ibu. Tetapi yang Tuhan Yesus lakukan yang pertama sekali adalah Tuhan Yesus berkata, "Percayakah hai anak manusia? Oh, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Wah, ini Tuhan Yesus tidak melakukan mujizat, malah menyampaikan suatu pernyataan atau suatu kalimat yang bisa menimbulkan masalah bagi orang banyak. Ya, kejadiannya bisa jadi tegang. Tadinya orang itu ingin melihat mujizat, tadinya orang mencari seperti apa sih Yesus, mau berbuat apa sih, wah, apa, suatu yang spektakuler, yang menyenangkan pasti. Ternyata Tuhan Yesus pertama kali kata-kata yang dikeluarkan ini menimbulkan suatu suatu hal yang bisa membuat risau. Buat risau. Sebab lalu ahli-ahli Taurat itu berkata di dalam hatinya, dia ini menghujat Allah. Wah, kalau sudah ahli-ahli Taurat berkata begitu, Bapak Ibu, saya yakin percaya, wah ini masalah ini. Ya. Ternyata Tuhan Yesus ini dikatakan menghujat Allah. Dan Tuhan Yesus tahu pikiran, ya, dikatakan Tuhan Yesus tahu pikiran mereka. Lalu Tuhan Yesus menegur dan berkata, "Apakah menurutmu lebih mudah manakah, ya, berkata dosamu diampuni atau bangunlah dan berjalanlah?" Kita belajar di sini, Bapak Ibu, bahwa kita ini sedang melihat bagaimana Tuhan melihat keadaan semua orang. Ketika dia pertama kali datang, yang Tuhan lihat itu adalah masalah kebutuhan yang paling utama pada manusia. Tentang pengampunan dosa. Dan ayat itu juga berkata bahwa ketika Yesus melihat iman mereka,
Sebelum Tuhan Yesus berkata, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Sebelum itu Tuhan Yesus melihat iman mereka. Ini kuncinya Bapak Ibu. Jadi Tuhan tahu kebutuhan yang paling utama sebetulnya bagi kebutuhan manusia secara keseluruhan, yaitu tentang iman, tentang iman. Dan iman yang paling tinggi kepentingannya atau puncak dari kebutuhan seseorang akan iman itu adalah iman untuk pengampunan dosa, Bapak Ibu. Tidak ada yang lebih dari itu. Iman akan pengampunan dosa ini begitu penting. Dan inilah yang pertama-tama Tuhan Yesus tunjukkan. Dan kita mau belajar bersama-sama juga pagi hari ini. Bagaimana Tuhan memandang bahwa iman yang ada, yang kita miliki, ya, itu merupakan hal yang sangat penting. Dan puncak daripada kepentingan daripada iman kita itu adalah iman tentang pengampunan dosa. Sebelum Tuhan menyehatkan tubuhnya, Tuhan pastikan menyehatkan rohaninya. Saya ulangi Bapak Ibu, sebelum Tuhan menyehatkan segala sesuatu, pemulihan terjadi dalam hidup kita, secara fisik, secara jiwa, Tuhan menyelesaikan kebutuhan rohani kita yang paling penting di dalam hidup ini, yaitu masalah pengampunan dosa. Kalau kita membaca Efesus pasal 2, Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Oleh karena kasih karunia kita ini diselamatkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Nah, oleh sebab kasih karunia kamu diselamatkan. Banyak orang menyalahartikan kasih karunia ini, Bapak Ibu. Dengan berpikir bahwa kalau kita sudah memperoleh kasih karunia, hadiah keselamatan dari Tuhan, lalu kita tidak pernah berusaha untuk hidup benar, kita abaikan hidup dari berbuat dosa atau menyimpan dosa. Tetapi saya ingat akan pernyataan dari Martin Luther. Dia berkata bahwa kasih karunia yang Allah berikan kepada kita itu seolah-olah dimasukkan ke dalam tubuh dan berkaitan dengan daging kita ini. Jadi kasih karunia Allah itu memang sempurna diberikan kepada kita untuk memberi kita kemenangan atas segala dosa. Dan kita diselamatkan. Kita jadi milik Allah. Tetapi itu dikaitkan dengan tubuh daging kita ini Bapak Ibu. Dan kita semua tahu bahwa tubuh daging darah kita ini selalu cenderungnya untuk berbuat dosa. Jadi apa maknanya kasih karunia Allah? Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Kita harus terus-menerus memerangi dosa yang mungkin masih kita miliki dalam hidup kita. Jadi dosa itu tidak hanya didiamkan, dibiarkan, lalu otomatis kita tidak punya dosa lagi dalam hidup ini. Tidak. Kita juga harus mengambil bagian. Dosa itu setiap kali kita perangi karena kita ingat akan kasih karunia Allah. Kita menghargai kasih karunia Allah. Kalau kita tidak menganggap kasih karunia Allah itu begitu berharga mahal, ya yang terjadi kita mengabaikan. Kita anggap bahwa dosa-dosa yang ada, yang masih melekat dalam tubuh kita ini, tidak apa-apa, nanti Tuhan otomatis hapuskan. Ini meremehkan, ya ini cenderung menghina kasih karunia Allah kalau saya bilang. Jadi marilah kita belajar untuk menghargai kasih karunia Allah. Sebab Yesus
yang kita peringati tanggal 10 April yang lalu ya. Dia sampai mati di atas kayu salib. Yesus yang tidak punya salah, tidak berdosa, banyak berbuat kebaikan, menyembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati dan sebagainya. Itu dibunuh di atas salib. Tapi Yesus mau lakukan itu karena dia tahu. Dia mau kasih karunia buat kita orang percaya. Dia mau setiap kita yang percaya kepadanya diselamatkan. Terima kasih karunia Allah dalam hidup ini. Oleh kasih karunia Allah itu kita pasti menang menghadapi dosa. Jadi lalu bagian kita adalah menghargai kasih karunia Allah itu. Dan hidup benar melakukan apa yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Memerangi setiap dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada masa-masa seperti hari-hari ini, ya memang kita banyak menanti-nanti dan mencari-cari kapan masalah wabah COVID ini akan selesai berlalu. Sampai kapan rasanya kita harus di rumah terus. Ya, sekalinya kita keluar dari rumah rasanya aduh indahnya ya bisa keluar rumah. Tapi dalam kondisi seperti ini kita harus tetap diam di rumah dulu, bersabar. Ada yang berpikir, mencari-cari, bertanya-tanya, kapan ya saya bisa berpenghasilan lagi seperti dulu? Bahkan meningkatkan penghasilan saya. Masa-masa seperti ini saya sudah lama tidak dapat penghasilan, tapi pengeluaran akan terus. Ada banyak yang juga bertanya-tanya dan juga ingin tahu saudara-saudara keluarga yang lain di tempat yang lain. Keadaan mereka bagaimana? Ya Bapak Ibu Saudara, kita berdoa supaya Tuhan memulihkan lebih dulu masalah rohani ini. Yang penting dan utama soal iman dan pengampunan dosa. Mari kita mengambil satu perenungan setiap hari menjadi pola hidup kita. Dengan menyadari akan segala dosa-dosa kita. Daripada kita banyak bersungut-sungut, ya banyak khawatir, takut dengan segala keadaan yang mencemaskan ini. Daripada kita membuang-buang waktu yang sia-sia untuk memikirkan hal-hal yang negatif, yang bukan bagian kita untuk melakukan itu. Sebab firman Tuhan ingin Tuhan Yesus menuju orang itu dan berkata, "Hai anakku, percayalah, dosamu sudah diampuni." Ini masalah tentang iman dan pengakuan dosa kita. Saya senang sekali melihat ada beberapa gambar yang memperlihatkan saudara-saudara kita dari Katolik ya, ada yang menggunakan, tetap mereka melakukan pengakuan dosa terhadap Romo, terhadap bapak rohani mereka dengan cara di dalam mobil. Jadi Romo ada di luar, lalu mobil berhenti, mereka melakukan pengakuan dosa. Itu terjadi di Amerika, di kota yang lain. Kegiatan ibadah kita tetap kita lakukan. Gereja tetap berusaha demikian. Ya, multimedia hari-hari ini bekerja banyak mempersiapkan semuanya ini. Saya bersyukur Tuhan masih memberikan kepada kita hal-hal yang baik ya, untuk kita selesaikan soal yang utama dalam hidup kita.
masih banyak firman yang bisa mengajar kita untuk membawa kita tetap, kerohanian kita terutama, tetap baik di hadapan Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu, bagian yang pertama dari kisah tentang seorang lumpuh dan teman-temannya dan banyak orang itu mencari Yesus, itu menunjukkan kepada kita hal yang pertama, yaitu bahwa di hadapan Tuhan dalam segala keadaan kondisi seperti ini, yang terpenting adalah iman dan pengampunan dosa. Kasih karunia Allah itu perlu kita sadari setiap saat, setiap waktu. Nah yang kedua Bapak Ibu yang kita perhatikan, kisah yang kedua yaitu ketika ayat 9 berkata, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Matius sejak awal memperhatikan ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang lumpuh itu. Sekarang Matius ditemui Tuhan Yesus sendiri. Dan secara khusus Tuhan Yesus mengajak, ikutlah aku. Yang jadi pertanyaan adalah apakah Matius siap tinggalkan pekerjaannya sebagai seorang yang berpendidikan, yang administratif, dia pandai menulis dan berhitung Bapak Ibu. Dia punya kedudukan, kekayaan, materi dan sebagainya. Apakah dia siap meninggalkan semuanya itu? Jawabannya ketika Matius mengerti betapa berharganya kasih karunia Allah. Dan Matius tidak lebih menyayangi apa yang dimilikinya selama ini dibandingkan dengan memiliki iman dan beroleh kasih karunia dalam Kristus. Singkat cerita, dia menerima ajakan Tuhan Yesus untuk mengikut Yesus. Saudara-saudara, saya akan simpulkan hasil dari pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama, kebutuhan paling penting kita sesungguhnya iman kepada Kristus. Iman yang menyelamatkan dan pengampunan dosa. Setiap kita selalu ingat akan kasih-Nya. Itu bagian yang sangat penting. Yang kedua, keselamatan dan pengampunan dosa itu karena kasih karunia oleh iman. Kita menghargai kasih karunia Allah dengan memerangi setiap dosa. Iman kita tidak kosong, tetapi disertai dengan perbuatan nyata. Sampai dilihat oleh Tuhan Yesus. Seperti ayat 2 tadi dalam Matius 9 berkata, Tuhan Yesus melihat iman mereka. Mari kita juga tunjukkan iman kita di hadapan Tuhan. Ya, dengan menghargai kasih karunia. Yang ketiga, Bapak Ibu, tinggalkan dosa dan belajar hidup benar. Seperti Matius meninggalkan semuanya dan mau jadi murid Yesus. Muliakan Bapa di sorga. Menjadi perenungan kita pagi hari ini sebelum kita selesai dengan firman Tuhan. Mungkin kita masih ada dosa. Ketika kita marah, ada dosa. Mari kita mengakui kesalahan-kesalahan kita. Pasti banyak kesalahan ketika kita sudah kumpul dalam rumah dengan banyak anggota keluarga. Ada saja Bapak Ibu yang kita ini salah ya. Dan kemarahan terjadi. Mari kita sadari. Kita mengaku salah. Tujuannya adalah untuk memuliakan Allah. Menghasilkan buah kesabaran, penguasaan diri, kelemah lembutan, kebaikan, damai sejahtera, kemurahan untuk mengampuni. Ya, mungkin kita juga masih ada dosa yang lain. Tidak peduli. Misalnya, tidak berbuat baik, padahal kita tahu kita bisa dan
harusnya kita melakukan. Terlalu mengasihi diri sendiri. Mari kita menyadari diri dan introspeksi. Sebab kita punya satu tujuan. Buah roh itu kasih, kebaikan dan kemurahan. Kita akan hasilkan buah roh. Ya, dosa yang lain bersungut-sungut. Ada keadaan yang seperti ini. Justru banyak orang mengecam, bersungut-sungut, menyalahkan. Ya. Mari kita bertobat. Dan kita menyadari bahwa itu tidak ada gunanya. Kita mau menghasilkan buah sukacita, buah damai sejahtera, buah kesabaran, buah kesetiaan. Setia kepada pemerintah yang memimpin kita. Ikuti, taati segala anjuran-anjurannya. Ya. Nah Bapak Ibu, kalau secara rohani kita memiliki iman, kita selalu memerangi setiap dosa, kita menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup ini. Secara jasmani, kita juga pasti memiliki imun. Ya. Kalau kita punya iman, kita punya imun. Dan imun itu yang sesungguhnya menyembuhkan segala sakit penyakit karena virus. Bukan obat-obatan. Imun itu ada di dalam tubuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Sendiri. Ada dalam tubuh kita sendiri. Dari hati yang gembira kata firman Tuhan menjadi obat yang manjur. Itu benar. Ya, kita mau belajar mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya menyerahkan mimbar kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, para pemirsa di rumah, jemaat Tuhan yang lagi online saat ini. Kita telah mendengar firman Tuhan bagaimana ada dua cerita yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi. Yang pertama, Tuhan dihadapkan dengan seorang yang lumpuh. Dan kita tahu kalau kita bergaul dengan orang-orang yang lumpuh, apalagi lumpuh rohani, maunya melihat mujizat, ternyata Tuhan berkata lain, dosamu sudah diampuni. Dan mereka merasa tersinggung, lalu mereka berkata bahwa Tuhan Yesus ini menghujat Allah yang Maha Tinggi. Dan yang kedua tadi kita melihat yang disampaikan Pak Lukman, bagaimana Tuhan mengundang Matius untuk ikut dia. Mari para pemirsa di rumah, kita belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Kita hargai Allah, jangan kita cari mujizatnya, tapi carilah iman yang membawa keselamatan bagi hidup kita. Baik pemirsa, kita akan akhiri ibadah kita dalam doa, dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau Allah yang teramat baik buat hidup kami. Pagi ini iman kami dikuatkan Tuhan bahwa bukan hal-hal yang duniawi yang menjadi bagian dari yang Yesus sampaikan, tetapi keselamatan itu lebih dari segalanya. Dan ketika kami mau menerima Engkau seutuhnya Tuhan, sebagai Allah yang menyelamatkan kami, seperti Matius yang mengikut Engkau Tuhan, kami bersyukur maka kasih karuniamu itu akan menyelamatkan kami. Ajar setiap kami pagi hari ini Tuhan untuk percaya dan mempercayakan diri kami kepadamu. Terima kasih untuk Bapak Pendeta PDP Lukman Wijaya yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kami pagi hari ini. Dan kami percaya firman Tuhan itu tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi akan memberkati setiap kami yang mendengar firman ini, dimanapun kami berada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anaknya dalam dimensi waktu tanpa batas. Kita diselamatkan oleh anugerahnya menjadi anak-anak Allah yang diselamatkan. Dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada, segenap aktivitas pekerjaanmu diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Di tengah-tengah krisis virus corona, engkau tetap eksis, engkau tetap diberkati. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan, Allah akan memeliharakannya. Di dalam nama Yesus Allah dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.